Selamat pagi, siang, sore. Jumpa lagi dengan kita Katolik Rock. Sudah ada tamu spesial di sebelah saya sekarang. Anda sudah tahu? Belum. Sudah pasti tahu. Romo Kristi. Salam sehat. Silakan Romo, boleh nyapa teman-teman yang di layar sana. Semuanya, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman Katolik Rock. Rocker banget. Iya. Jadi Jarang loh saya pakai kayak gini. Saya Jadi biasanya jarang. pakai jubah sih. pakai jubah ya? Ya. Ini bukan jubah berarti. Tidur pun pakai jubah. Jadi Romo ini sangat mencintai Mamat, tidur pun pakai jubah. Tapi stola enggak ya? Enggak. Enggak, stola enggak. Hanya Itu- pakai jubah, kalau tidur pakai jubah. Kalau pakai kasula di peti mati dong. Jangan. Kita harus bertumbuh bersama. Oh, Edit, Pak. Enggak, ini bagian ini nggak ada editing, langsung gaspol. Kita Gaspol. Hari ini moto kita tanpa editing, apapun gaspol. Biar aja. Baik-baik. berat Lu ngomong apa? Berat. Untuk nggak berani bilang sekolahnya di mana. Nah, itu. Bahaya ya, setelahnya sekali. Oke, jadi Ngomongin apa nih? Apa ini? kita gimana nih Apa pagi nih? Jadi Romo ini tugas Romo. di Ya, Romo ini spesialis anak muda. Oh, Lihat dandanannya. Kaos kotak-kotak, celana jeans. Wih, sepatu. Kaos meja, sama sepatu. Saya nggak berani ngangkat cat rocker, saya pakai sendal hari ini. Ya. Kebetulan saya ini di Komisi Kepemudaan KWI. Sekretaris. Saya sebenarnya membantu tugas Monsinyur Pius Riono Prapti. Dia kan Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya agak sedikit ini, Mo. Sorry, Mo. Gimana? Kalau kata kebetulan itu sedih. Jujur, ini- Saya sebenarnya mau bilang kebetulan saya karyawan KWI gitu. Ini pemilihan kata menandakan kerendahan hati. Waduh. Diksi katanya memang rendah hati. Karena jangan-jangan Bapak Uskup salah pilih gitu. Oh gitu. Tapi diutus ke Bisa diedit nggak? sesuai moto nggak ada editing. Gaspol. Kita nggak pakai editing kali ini. Kita editing lucu-lucu aja. Tapi Ya, kalau oke. cut kita nggak ada cut ya. Kita nggak ada Oke, sensor. oke. Kita gaspol. Nah, Romo ini kemarin mendampingi anak muda juga ke ini ya, apa? Yacht itu? World Youth Day Iya, di Lisbon, di Lisbon, Portugal ya. Tahun 2023. Akhir Juli awal Agustus 2 minggu di sana gitu. Ya, itu sebenarnya kegiatan rutin 3 tahunan. Oke. Namanya World Youth Day Internasional. Biasanya kalau 3 tahunan gitu memilih negara-negara tertentu untuk jadi tuan rumah. Oke. Lalu Paus datang gitu. Paus Fransiskus itu kemarin juga datang. Tapi sebenarnya kalau World Youth Day yang biasa, yang Hari Orang Muda Sedunia yang biasa itu dirayakan setiap tahun. Oh, jadi ini 3 tahunan akbar gitu. Yang internasional yang setiap tahun itu dirayakan di negara-negara, di keuskupan-keuskupan Oke. setiap hari raya Kristus Raja semesta alam. Oh. Teman-teman harus ingat nih, meskipun Ya. teman-teman tidak lagi Saya lagi apa? Enggak, saya lagi mikir takutnya selesai nanti dites gitu. Teman-teman harus ingat nih. Jadi saya lagi mikir tak inget-inget dulu gitu. Tapi ini penting loh, meskipun teman-teman tidak lagi di paroki, pastor. Kita mainnya bukan lingkup paroki. Oh iya ya, mungkin teman-teman bukan pastor paroki, begitu maksud saya. Ya, teman-teman di sana, jadi ini podcast semi roasting. Jadi 3 lawan 1. Kita di roasting. Teman-teman harus ingat kalau setiap hari raya Kristus Raja semesta alam, gereja itu merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Ingat pasti, Mo. Soalnya sebelumnya kan tubuh dan darah Kristus ya. Jauh banget. Ya benar sebelumnya sih. Iya. Belum jauh. Juni dan November. Tubuh dan darah dunia. Juni. Iya. Kan Sebelumnya. Sebelumnya ya. Belum jauh. Iya. Salah, kan? Iya, Salah. sebelum Paskah juga sih. Kayak Agustus Raja bulan apa nih? November dong. November. Ya kan Kan itu sebelum Advent. 1 minggu sebelum aku. Masih kelihatan. Masih kelihatan. Ya. Tapi Tapi sengaja, Mo. Oh iya, ya tahu. Gua ngetes juga. Maksudnya paham nggak? saya kasih. Sebenarnya saya lupa juga sih. Anak muda. Ini tapi ada kisah menyedihkan di balik Iya, ini. iya. Jadi ceritanya Mas Hendri dan Mas Alek ini juga aktif di kepemudaan. Lalu Yes. saat renewal tahun berikutnya keluarin. Oh, karena Dilihat KTP udah nggak muda lagi. tapi ini batas paling atas 35 tahun sih. Oh, iya. Kalau Kalau saya masih, Mo.
Kalau orang muda Katolik, masih ya? Masih. Ini lahir hitungannya purnama. Lalu tapi ya. Dia kabisat nanti 29 Februari. Kayaknya kita ini seumuran deh. Tapi saya belum menikah, nggak menikah. Teman-teman sudah menikah. Karena hitungannya begitu kalau di pedoman pastoral tuh yang disebut orang muda Katolik, mereka yang usianya 13 sampai 35 tahun Katolik dan belum menikah. Jadi kalau dia usia 25 tahun tapi sudah menikah, sebenarnya sudah bukan orang muda Katolik. OMK ini ya. Jadi dia harus masuk ke jenjang pembinaan iman yang berikutnya, bukan lagi orang muda Katolik. Range-nya lumayan ya, 13 Lumayan, sampai ya. dengan 35. Tetapi di Parameternya keuskupan sebenarnya sangat bebas ya, dia menentukan bagaimana gerak pastoralnya. Oke. Misalnya untuk 13 sampai 15 ya sudah kita serahkan pada teman-teman pembinaan iman remaja itu atau bina iman remaja gitu, boleh saja, nggak apa-apa. Tapi sebagai pedoman pastoral usia 13 sampai 35 tahun belum menikah dan Katolik gitu. Tapi bir itu bahaya juga. Ini diserahkan di bir, bangunnya telat terus. Iya gitu loh. Oh jadi Iya. Bir. kadang-kadang abreviasi singkatan sih kan ngeri. Bir itu bir terus Iya, mabuk. aduh, gawat nih. Tapi Ini kok nggak ada bir? ini juga nggak ada sensor. Ini nggak ada sensor, gas terus. Tapi yang 2023 itu UT itu di Lisbon. Lisbon, Portugal. Ketemu Cristiano Ronaldo pada. Siu gitu. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi banyak penggemarnya. Banyak. Jadi kan kalau kita itu kan kota itu penuh banget. Jadi semua angkutan umum itu penuh dengan orang muda. Iya. Jadi Padat ya? padat banget. Jadi kalau kita ketemu kita siu gitu. Sama Mereka juga balas. dari mereka juga balas ya. Oh gitu? Iya. Ya, Menarik sekali. selamat datang di stand up comedy Catholic Rock. Kita nggak podcast hari ini. Nggak tahu ya, tapi itu indah sekali sih, Alex, indah sekali. Jadi Pemandangan bagus ya. bagus. Bagus ya kalau gini. Dibanding Purworejo gimana? Saya lebih suka tanah air saya sih. Wes, Iya. 100% Dan Indonesia, air. 100% Katolik. Iya, makanya saya nggak mau lama-lama di sana. Mahal ya, Bu? 2 minggu. Ya itu juga sih. 2 minggu pulang gitu. Tapi selama mendampingi ini, kalau Romo ngeliat pastoral yang pas tuh kalau anak-anak muda gimana kan harus ngeblend dong kita kan. Iya. Saya aja sekarang ngikutin slangnya anak muda Ah. ketinggalan, ngikutin game ketinggalan gitu. Ya Romo udah tua sendiri- sih ya. Tapi tadi bilang seumuran gitu. Ya kita udah tua. Saya- Kamu rambutnya habis, saya rambutnya sudah memutih gitu ya. Pakai ditegaskan rambutnya. Jadi saya botak ini pilihan ya teman-teman Ya. Katolik Rock, saya botak pilihan. Saya Walaupun putih agak ini gundul. takdir. Takdir ya. Jadi pilihan dan takdir walaupun gundul juga. Iya. Gimana Om? Apa ini? Pendampingan anak muda pastoralnya itu yang tepat buat Iya, mereka. Model-model. Modelnya seperti apa? Ya, ngeblendnya sekarang sih gini ya, teman-teman ini kan kebanyakan Gen Z, Oke. generasi Z dan milenial sebagian. Oke. Kita sebenarnya masih masuk milenial ya. Iya, iya. 81, 82 itu milenial awal ya. Iya. Lalu semakin ke bawah juga gitu. Sampai Gen Z itu teman-teman orang muda. Menurut saya mereka sangat dinamis sih. Sangat dinamis gitu, bergerak terus gitu. Maka orang sering bilang mereka cepat. Iya. Entah itu cepat dalam akses komunikasi lewat media sosial, entah itu cepat dalam aktivitas mereka, jadi mereka bisa sangat multitasking gitu. Oke. Kita kan kadang mengerjakan satu itu aja harus fokus bener gitu. Teman-teman Gen Z ini bisa mengerjakan ini, bales chat ini, bales medsos itu, masih bisa bikin konten gitu. Jadi hampir semuanya kena di gitu ini. ya. Nah, itu persis yang saya alami ketika menemani orang-orang muda. Jadi mereka itu sangat cepat bergerak, ide-idenya juga melompat-lompat gitu, banyak ide mereka, sangat kreatif. Jadi menurut saya nggak berpasrah diri bahwa saya itu sudah tidak seusia mereka gitu ya. Oke. Tapi menurut saya ada salah satu kekasan yang penting dari teman-teman Gen Z ini adalah mereka itu butuh didengarkan. Maka mereka kan sering sharing Oke. di media sosial. Mereka butuh diapresiasi. Sebenarnya mungkin ya kalau saya mengatakan butuh kesannya jelek, padahal enggak ya. Mereka memang memerlukan ruang untuk berbagi dan kita mengapresiasi. Orang-orang zaman dulu termasuk saya mungkin
itu Kena sindir lagi. itu kalau punya sesuatu tuh pinginnya di-keep gitu. Tapi teman-teman ini sangat mudah untuk membagikan sesuatu apa yang mereka miliki Oke. gitu. Maka kalau kita bisa mengapresiasi, mendengarkan itu luar biasa. Menurut saya sih yang paling penting ketika saya menemani mereka adalah kata menemani itu sendiri, pastoral kehadiran. Oke. Gitu. Itu menurut saya Cakep paling banget. penting sih. Kita Nah, hadir. itu maksudnya. Ya. Kalau pastoral kehadiran itu hadir di pinggir, Pak Satpam juga hadir loh. Nah, Bedanya bahkan satpam itu kadang lebih penting daripada orang-orang yang nggak mau datang loh. Oh. Maka satpam BCA itu pernah menyebut Oh, itu merek top, nih, itu menyebut top, merek. itu top. Ya kan? Nggak ada obatnya kan Bisa. Oh, kalau ini Apapun bisa. kalau dia yang bilang top, ini agak panjang cerita. Backgroundnya nyambung soalnya. Kalau kita objektif, kalau ini agak ini. Iya. Iya, tapi itu emang benar. Benar. Dan saya mengalami betul ketika menemani entah berproses di Indonesian Youth Day waktu 2023 maupun World Youth Day maupun pengalaman sejak 2014 menjadi ketua Komisi Kepemudaan. Iya. Kadangkala saya harus meruntuhkan idealisme saya ketika menemani orang-orang muda. Meruntuhkan atau merekonstruksi ulang. Iya, itu bisa. Karena saya melihatnya begini. Saya pernah mengatakan sih, hati orang muda itu seperti tanah yang kudus gitu. Dan untuk memasukinya kita harus menanggalkan alas kaki. Itu artinya butuh pertobatan memang untuk menjadi rendah hati di hadapan teman-teman muda ini. Berarti kita harus ziarah nih. Iya dong. Ini Iya dong. Adorasi. subjeknya salah. Kalau yang kayak gini berarti saya. Tolong kalau yang berarti kita pertobatan itu saya yang dipakai. Itu bukan subjek Enggak komunal. dong. Nggak usah. Saya juga merasa harus bertobat Ah, waktu iya. itu. Karena saya kadang punya, nggak tahu ya saya atau teman-teman juga. Saya kadang-kala punya standar nih, perfect sempurnanya sebuah event seperti apa, Iya. sempurnanya Iya. orang muda yang saya temani seperti apa. Tapi nggak bisa kalau menemani janji. Nggak bisa. Saya harus pertama-tama hadir saja, mendengarkan mereka. Nah, kalau meeting gimana, Mas? Nah, itu beda soal ya. Meeting orang milenial sama Gen Z itu pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Dan pertama ya, kadangkala kita merasa susah untuk dalam meeting itu karena mereka kadangkala nggak mau ngomong. Oh, oke. Banyak loh yang ketika meeting pertama, iya, mimpin doa aja berat ya. Apalagi harus mengutarakan pendapat, berdiskusi gitu. Nah, seringkali tempatnya bukan di meeting, Hendrik. Kalau menemani orang-orang muda, bukan di meeting. Mereka tuh sangat Kafe. informal, mereka senang yang seru dan asik gitu. Saya pernah punya pengalaman ya di paroki sebelum saya berpindah ke sini. Oh ya. Korea. Korea. Iya. Itu tempat WYD tahun 2027 nanti di Korea. Betul. Iya. Saya ini aku jadi bingung. Ini Korea atau Korea yang ngomongin? Korea. Gue lemot. Gue jadi bingung. Waktu di Korea itu saya ingat betul itu masa-masa pandemi ya. Awal-awal masa pandemi itu anak-anak muda nggak lagi kumpul tuh, jarang aktif di gereja. Saya sepi di pastoran tuh sendiri, hanya ditemani anjing-anjing gitu. Pada anjing gitu. Karena pastoran dan gerejanya jauh, ada jarak 2 kilo gitu. Oh, 2 kilo. 2 kilo, ya, 2 kilo. Oh, Itu iya, masih jauh. terpisah rel kereta api. Jadi kalau berangkatnya telat, kena kereta api lewat, Tapi emang nggak pernah telat kok. karena saya yang mimpin ya. Tapi habis itu diomongin. Terima kasih. Nah itu, lalu teman-teman tuh mulai berdatangan malam itu. Pikir saya mereka menemani saya gitu. Ternyata mereka bosen di rumah nih. Oke. Lalu ngegame. Tiap malam mereka datang ngegame. Mabar. Iya, dia mabar ya, main sendiri mungkin. Pastoran? Di pastoran. Tiap malam. Saya awalnya berpikir mereka motivasinya baik mau menemani saya. Ternyata enggak, cari wifi. Oh, pinter ya. Kreatif. Tiap kali saya lewat bawa piring untuk cuci piring gitu kan, di dekat mereka main gitu, mereka nggak nyapa pertama-tama gitu. Terus saya pikir Nggak kenal atau gimana? kenal baik, pasti kenal baik. Tapi lama-lama saya berpikir ini saya harus memikirkan cara nih. Jadi tiap malam setelah selesai saya mengerjakan sesuatu, saya datang lalu duduk bareng mereka. Mereka sedang game, saya duduk aja. Gitu kan? Dicuekin juga. Ya pertama-tama begitu, tapi kan mereka nggak enak juga ya. Mungkin kalau ada Romo gitu lah mereka sapa.
Romo gitu ya. Apa terus permisi dong. Habis. Itu terus hampir 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saya temani, lalu pembicaraannya mulai lebih hangat. Lalu saya mulai tanya ke mereka, gimana teman-teman, ini pandemi, kamu lihat apa di pasar? Kan tiap kali mereka berangkat dari rumah tuh melewati pasar, pasar Kroya itu. Mereka bilang, Romo, itu semakin banyak loh kuli angkut sekarang. Lalu mereka sering ketemu di jalan-jalan tuh, ojek online juga makin banyak. Oke. Lalu saya bilang, kamu punya keinginan apa kalau kamu melihat situasi kayak gitu. Jadi obrolan-obrolan itu terus berlanjut sampai mereka punya ide, kita bagi-bagi makanan yuk mau untuk mereka. Itu keluar dari mereka? Keluar dari mereka. Okay. Saya yang memberi nama, tapi keluarnya dari mereka. Karena mereka kan makan siang mau atau apa, nanti kita kumpulkan dari teman-teman OMK, misalnya tiap rumah itu 3 bungkus OMK bawa 3 bungkus nasi, nanti kita bagikan gitu. Terus saya pikir kalau tiap hari berat juga ya, maka saya berpikir juga makan gratis itu berat juga ya. Hebat itu. Bisa. Nggak usah ke sana. Lebih mudah itu gratis. Tekniknya ada. Tapi saya dari tadi lagi terkagum-kagum nih ya. Terus tiba-tiba obleng. Enggak, karena mikirnya bener kok kayaknya pantes ya. Jadi kuncinya hadir mendengarkan. Pantes ditolak ini masalahnya. Dia nyuruh, nyuruh dan ngatur hadir di tengah anak-anak muda. Ya, nah gitu. Jadi kuncinya hadir dan terus saya bilang ke mereka, ya sekali seminggu aja deh gitu. Hari apa ya Romo, hari apa ya? Saya pikir-pikir, wah kalau diberi singkatan bagus nih. Lalu ingat hari Rabu kita berbagi, lalu namanya Ragi gitu. Rabu berbagi. Itu naik terus dari 40, 80, 100, 200 bungkus. Kita bisa bagi hand sanitizer, kita bisa bagi masker gitu. Dan tidak hanya umat yang lalu ikut mendukung, tapi bahkan orang-orang di luar, karena saya sering upload di medsos gitu. Non Katolik. Non-Katolik sih nggak ada ya, karena mereka tahu ini gerakan gereja. Tapi teman-teman dari luar ikut mendukung karena tahu itu tujuannya diberikan untuk semua gitu. Tapi dapat supporter dari itu ya, orang tua yang masing-masing. Iya benar. Lalu akhirnya Romo mbok jangan hanya OMK gitu. Lalu ibu-ibu WK ikut gitu, ikut menyumbangkan juga gitu. Tapi saya bilang ya sudah, yang bagi teman-teman OMK aja yang fit-fit gitu. Saya bilang karena kan masih pandemi waktu itu. Tapi mereka malah tetap main game. Oh masih, tetap, ya nggak apa-apa kan. Mereka habis pulang bagi juga main game. Saya kalau masalah membagi, sharing, caring, guru besarnya ini berdua buat saya bagi masalah. Makanya saya sekarang punya spiritualitas baru nih dalam menemani orang muda, bukan lagi masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Karena saya merasa pintu kita tidak selalu tepat. Sudah bukan masanya mereka. Penting ini. Maka saya bilang masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Masuk pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Ini baru. Jadi itu pintunya. Ingat. Nah kalau nggak jadi kita lewat jendela dulu. Ini sepengalaman jadi terus. Ini knowledge loh, ini knowledge. Atau lewat ventilasi. Ini penting loh. Ini knowledge baru. Ini. Tapi gini dong. Menarik tadi yang di paroki Kroya itu anak muda jadi game changer untuk betul. Iya. Nah, apakah ini kan Romo udah mau 3 tahun ya di KPI? Apakah ada gerakan anak muda yang ini kan lingkupnya lebih luas ya? Bukan paroki lagi. Udah ada gerakan ke arah sana sebagai game changer. Apalagi kan sekarang masyarakat kan dalam arti tertentu dari sudut-sudut tertentu kan udah mulai di luar batas. Kayak simpel aja lampu merah. Ya. Setia nggak sama lampu merah yang berapa detik itu? Nah itu. Nah apakah udah ada gerakan-gerakan sosial dari anak muda secara nasional gitu ya untuk game changernya? Ini pertanyaan bagus ya, tapi sulit. Tapi gini plus batin ini. Tapi gini Hendrik. Saya sadar betul ketika saya berada di Jakarta ini. Dan level ya, dan dalam tanda kutip, meskipun saya tidak merasa bahwa
ini peningkatan karir. Ini menurut saya malah penurunan karena semakin berat tanggung jawabnya gitu. Kita nggak ada sensor ya guys, gas terus, nggak ada. Nanti Semakin kalau berat gitu. saya nggak ngeladeni WhatsApp jenengan sama telepon yang itu doang, kita gas terus. Saya nggak ada urusan. Kalau di struktur KWI-nya, Bapak Uskupnya sebagai ketuanya, langsung sekretaris eksekutif, Ya. anggota berapa biji? Benar. Volunteernya, benar. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud Romo itu kerjaan yang harusnya bukan sekretaris, Oke. pada umumnya sekretaris gitu ya. Jadi masuk Romo karena taunya Romo doang yang bisa diumumin. Ya, karena Posko kan pasti- betul. Maka namanya eksekutif karena bisa mengeksekusi. Oh, oke. Ya, meskipun tetap dalam pertimbangan dalam penemanan diskusi dengan Bapak Uskup dan badan pengurus. Nah, itu pertanyaan kembali ke situ ya. Penurunan karir lagi. Saya gue gila ya. Gue tegesin. Jadi Romo nggak ada peningkatan penurunan karir. Gue Tapi tambahan job. Tapi bahagia dong. Oh, bahagia. Nah, ini yang karena ini bahagia ini. Satu-satunya kebahagiaan yang saya temukan adalah karena saya punya passion pada orang muda. Oke. Itu aja sebenarnya. Tapi ini belum Oh, dijawab. jawab. Silakan. Berarti Romo udah menyiapkan satu program sebenarnya. Ini Ini banyak. Oh, banyak. yang Enggak. Oke, lanjut. Begini. Saya sadar betul ketika ada di tingkat nasional ini, saya nggak bisa bekerja sendirian. Oke. Persis. Dulu ketika di Komkep Purwokerto, Komisi Kepemudaan Purwokerto, saya punya lingkup yang terbatas keuskupan. Ketika di paroki, saya punya lingkup di paroki. Saya jelas punya anak-anak yang saya temani karena itu menjadi tanggung jawab saya. Sekarang tanggung jawab saya di Indonesia, tetapi sebenarnya saya nggak sendirian. Masing-masing itu di keuskupan ada ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan. Oke. Maka saya selalu berpikir begini, saya nggak mungkin menarik semua orang muda untuk ikut event nasional. Apa yang saya buat untuk bikin kaderisasi lah, kepemimpinan lah, ini itu di tingkat nasional, nggak bisa. Saya perlu menemani core-nya, intinya, yaitu para pendamping. Para pendamping ini ketua-ketua Komisi Kepemudaan dan para volunteer pendamping orang muda di keuskupan, di paroki-paroki. Kami 2 tahun terakhir ini bikin camping. Camping itu kampus para pendamping. Oke. Setahun 4 kali dengan tema-tema yang aktual, relevan dengan anak muda. Ini Harapannya training of trainers gitu ya? iya betul. Selain itu kita datang ke keuskupan-keuskupan untuk animasi-animasi untuk para pendamping ini. Itu pertama. Harapannya spiritualis yang tadi saya katakan soal masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama, bahwa kita butuh kerendahan hati untuk hadir, mendengarkan, tapi juga keterampilan pendampingan itu juga meresap dalam hati teman-teman ini supaya mereka juga bisa melakukan yang sama atau bahkan lebih kreatif, karena banyak Komkop ini sekarang jauh lebih muda daripada saya. Dan saya sangat yakin mereka jauh lebih kreatif daripada saya. Jauh lebih muda itu, apakah kita yang jadi lebih tua? Dua-duanya. Tapi mereka juga akan menua. Tapi lebih baik menua loh daripada berhenti. Dut. Menua daripada berhenti. Tapi berhenti juga dalam kacamata iman Kristiani baik. Oh iya. Kalau ini beda siap. Karena ada kebangkitan. Ini katekese dapat, semua dapat, roasting Oke, kita dapat. dapat panjang. Iya. Karena itu bagian Romo bukan di Komkop. Oh iya. Sebentar altar ya. Nanti ada ininya sendiri. Itu satu ya, kita kembali ke core. Lalu kita menyadari bahwa seringkali bahasa orang muda itu lebih akrab juga kalau mereka sambung gitu ya bahasanya. Ya. Nah, bahasa saya kadangkala tidak sambung dengan teman-teman, atau bahasa para pastor yang mungkin lebih senior juga tidak sambung dengan mereka. Berarti harus menciptakan orang-orang muda yang sanggup atau disanggupkan dengan pelatihan untuk kemudian menemani mereka. Nah, kita bikin beberapa kaderisasi passion, sesuai passion. Misalnya OMK Trainer. OMK Trainer itu kaderisasi untuk para pelaku kewirausahaan muda. Oke. Gitu. Kita sudah bikin di beberapa keuskupan ya. Ada yang online, ada yang offline, 8 mungkin, 8 keuskupan. Dan itu sasarannya orang muda. Kita bikin orang muda kreatif akademi.
ini sudah angkatan ketiga tahun ini nanti. Kita melatih orang-orang muda untuk nanti menjadi konten kreator di media sosial. Itu juga menurut saya kaderisasi. Dan kalau kaderisasi yang daftar banyak 150-an, yang diterima 100, yang lulus itu mungkin hanya 12, 13 orang, 14 orang. Kita bukan ya? Kita bisa join loh. Kita bisa Sudah bukan OMK. Kita bisa join. Nggak, join ilmunya kan sharing, kita bisa join. Harusnya teman-teman yang ngasih. Oh gitu. Iya. Aja kalau gitu. Jadi ini buka-bukaan karena nggak ada sensor. Jadi teman-teman Katolik Rock ini kita bapak-bapak yang ya kita sudah berkeluarga semua kecuali yang ini. Kita nggak ada yang main medsos. Di awal. Di awal kita nggak ada yang bisa ngedit. Kita nggak ada yang bisa handle kamera. Kebayang jadinya begini. Jadi plus minus mohon dimaafkan. Tapi Ya, kita berprogres. berkembang Ya kita terus, upscale bagus. terus. Kita makin Yang begini aja hari mau makin belajar, bagus. apalagi mereka. Betul itu pesan pentingnya. Buat anak muda harusnya lebih semangat dari kita. Nah, kok Harusnya ini nggak menutup kan? Belum. Nggak, waktunya masih banyak. Untuk belajar itu tidak mengenal umur. Betul. Ya, iya, betul. Ini bagus loh kata-katanya. Tapi Untuk saya belajar itu tidak yang- mengenal umur. Ini guru psikologi. Enggak, saya mau bandingin sama praktek hidupnya soalnya. Kalau kita belajar dari kehidupan. Oh, betul, iya. Betul. Itu ya. Ada beberapa, ada OMK Trainer, ada OMK Tapi keren sih, Academy. ini baru dengar gitu. loh kita. Jadi ada core ke dalam yang kita tahu bahwa untuk menciptakan dalam tanda kutip rasul-rasul itu pasti jumlahnya sedikit. Oke. Nah, mereka inilah justru yang mendapat tugas dalam tanda kutip untuk mewarta bagi orang-orang muda di seluruh Indonesia, di semua keuskupan. Gitu. Nah, itu rasul yang sedikit itu lagi bukan? Enggak, karena tiap tahun kan berganti. A priori. Bukan Sama nanya. dia. Nanya. Justru teman-teman yang sudah lulus, misalnya di batch 1 di tahun pertama, Boleh ikut lagi, mereka akan jadi fasilitator untuk grup kedua. Upscale mereka. Lalu yang kedua nanti akan menjadi fasilitator untuk grup ketiga. Terus menerus begitu. Dan itu regenerasi menurut saya. Gitu. Karena yang jadi masalah di Gereja Iya, seringkali ya. ini ya. Lu lagi gitu. Jangan lu lah, Mo. Apa? Itu lagi. Oh, itu lagi. Kan bisa orang bisa yang lain. Oh, gitu. Bahkan programnya juga begitu. Iya, ya. itu dia maksudnya. Pertanyaan gelitik nih, Mo. Ini jawabnya berdasarkan pengalaman. Hmm. Pernah clash dan crash nggak sih dampingin anak muda? Oh, pernah. Salah satunya yang saya katakan tadi, saya marah sebenarnya ya. Kok anak-anak muda nggak menghargai saya sih sebagai pastor, nggak nyapa saya, mereka ngegame terus gitu. Itu kalau mau dianggap pengalaman clash, ya itu clash. Tapi di saya bersyukur saya nggak sampai marah, menutup pastoran, matiin wifi misalnya begitu, nggak sampai begitu. Tapi saya pikir saya perlu bertobat waktu itu begitu. Lalu awal-awal saya jadi ketua komisi itu, saya menemani satu paroki itu juga bukan di Keroya untuk bikin tablo gitu. Oke. Kadang-kala saya juga menuntut mereka untuk ini dan itu kadang-kala crash juga gitu. Apa yang saya tuntutkan itu nggak sambung nih, nggak connect, nggak relate dengan teman-teman yang masih sangat muda gitu. Apalagi waktu ya, Pak? Benar sekali, iya. Mereka kadang kan kumpul bisa malam, Jam 8 datangnya jam jam 9. 7. Setengah 7 malam. Itu entrik dong, tapi pagi. Datangnya kepagian dia. Nyindir kita cuma beda 25 menit, Mo. Sama dibawa-bawa terus gitu loh. Ini bedanya dikit, cuma Gitu. dibawa. Tapi sebenarnya enggak, saya pribadi merasa tidak pernah punya benturan yang sangat kuat dengan teman-teman ini gitu. Ya, saya merasa sih sebenarnya kita ini berpangkal dari cara pandang kita terhadap orang muda sih. Kita bisa menjudge mereka dengan kamu tuh ngabis-ngabisin duit, kamu itu foya-foya, kamu itu terlalu arogan misalnya gitu. Kamu tuh menuntut perubahan ini dan itu gitu. Tapi kan kita bisa membahasakan lebih positif sebenarnya. Iya. Ya mereka anak-anak kreatif, mereka cepat dan dinamis gitu. Nah, ketika pandangan kita positif, kata-kata positif, pertobatan itu tidak hanya dituntutkan pada mereka, tapi pada saya. Itu yang menarik. Ya, Iya. Tapi saya di sini bisa romo, bisa orang tua ya. bisa orang tua. Iya. Jadi dalam hal ini Betul. sebenarnya fokus pater itu tidak hanya ke anak muda sendiri, tapi perlu Para juga pendamping, benar. orang tua Iya. pun harus mengerti. Heeh. Karena kan banyak sekali kan kelas. Kenapa mungkin pater ya, Ya.
mungkin di rumah selain nggak punya internet, kenapa dia ke pastoran? Mungkin karena di rumah juga orang tuanya nggak ngajak dia ngobrol. Benar Tapi sekali. dia cari tempat romo gitu, mungkin betul, yang ya. buat orang tua juga. Ya, Paus Fransiskus menyinggung itu juga persis ya. Dia mengatakan pada saya, enggak sih. ini juga nggak saya sensor, saya gas terus. Enggak. Dia mengatakan di dokumen Kristus Vivit. Dia bilang salah satu krisis yang dialami orang muda adalah gap antara mereka dengan orang tua. Gitu. Jadi bahasanya sudah lain. Orang tua menuntut ini, menuntut itu. Mereka sebenarnya tidak begitu gitu ya. Kadang-kadang lalu nggak sambung. Maka seringkali ya mereka mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Medsos lah, sahabat-sahabat mereka lah. Syukur kalau circle atau komunitasnya itu positif. Tapi kalau tidak, nah itu. Maka Paus memang meminta tidak hanya orang tua, tapi juga para imam, supaya menyadari kita ini gereja yang adalah ibu yang mau menangis bersama dengan teman-teman muda. Mereka mengalami luka dan krisis itu bukan karena kesalahan mereka sendiri, bahwa ada kesalahan mereka iya, tetapi jangan-jangan kita pun juga salah gitu dalam menemani mereka. Bahkan memandang bahwa luka-luka dan krisis itu adalah semata-mata kesalahanmu, menjudge dan menghakimi gitu. Maka Paus sampai menulis loh itu di Kristus Vivit. Kita ini adalah gereja itu kehilangan roh atau rahmat air mata sebagai ibu yang seharusnya mau menangis untuk bersama dengan anak-anaknya. Dan dengan kamu mau menangis, kamu mau melakukan sesuatu untuk mereka. Gitu. Nah itu yang kita mohon, yang saya mohon. Gue masih terus terngiang-ngiang nih, masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama, itu kayak sesuatu knowledge banget yang apa ya? Sejauh ini kan Inspiratif banget. sejauh ini orientasinya kan di kita. Narik Ya, kita ya, gitu. betul. Iya. Jadi kita pura-pura ngikutin mereka, tapi Ada kepentingan nih, aku nih gitu. ini kita membaur. Gitu. Ya, kalau konteks pewartaan Injil barangkali memang begitu ya. Artinya ya harapannya, ayo keluar lewat pintu kebaikan, lewat pintu Kristiani gitu. Tapi dalam konteks pendampingan ya bolehlah saya mengubah sedikit kata-kata itu demi menemani teman-teman Gen Z. Itu bagus Itu loh. keren nih, emang Keren banget. Ini kata-katanya kan viral kayaknya. Viral. Waduh. Sesuatu yang baru sih. Penting tuh buat anak. Oh penting banget ini viral. Enggak, ini viralnya di kalangan orang tua, viewers kita orang tua juga banyak. Oh iya, betul. Viewers kita tuh Benar. 70% dong. Lo kita aja bapak-bapak bagaimana viewersnya gak bapak-bapak. Iya, makanya 70% itu di atas umur 24. Karena di YouTube tuh ada Benar ya, view insight-nya ya. pembagiannya kan. Maaf, dapurnya jangan kebanyakan dibagi. Pak. Iya, maksudnya dikasih tahu kan. Tapi betul Di sih, atas iya. 70% anak-anak. Kalau benar Gen Z itu adalah teman-teman yang mau berbagi, tapi kalau berbagi ya harus bisa diapresiasi, didengarkan. Ya seharusnya semua orang tua punya waktu untuk itu gitu. Duduk mendengarkan. Gitu. tantangan buat kita orang tua. Cakep banget. Iya, dia lagi Paus yang ngomongin dia. Paus enggak. Ini percaya gak gue sensor ini. Tadi lagi ngomong dia, terus gue lagi mikir subjeknya siapa nih maksudnya. Dia siapa Kayak ini? akrab banget ya. Oh iya, dia ternyata Paulus. di Gaudete Exsultate itu di dokumen yang lain ya tentang panggilan kepada kekudusan tuh Paus bilang membangun kekudusan itu salah satunya kalau kamu orang tua capek pulang kerja, anakmu pengen cerita ya kamu mau duduk dan mendengarkan. Iya. Itu kekudusan gitu. Dia bilang gitu. Jadi Dia lagi. bisa dengan namanya dengan cara itu ya. Iya. Berarti nanti bisa ya Santo Hendrik, Santo Tapi, Bambang. Tunggu stop dulu tadi. Dengan Nggak, mendengarkan anak. betul, tapi tunggu stop dulu. Bukan, maksudnya memang benar seperti itu kan. Makanya gereja kan punya 2 hari peringatan. Iya. Yang pertama hari Santo Santa, Peringatan ya. yang kedua orang meninggal. Peringatan arwah. Langsung masuk ke serial Orang Kudus bisa sekalian. Bukan, karena memang setahu saya ya Santa malaikat hidup kita ya
orang tua, Iya. kepala leluhur kita yang sudah meninggal Iya, itu betul. yang Iya, nilainya masih kita jalani. Tadi- Bahkan disebut kok di Gaudete Exsultate itu orang kudus dari pintu sebelah gitu. Jangan-jangan orang kudusmu itu ada di sebelahmu. Matur Gitu. nuwun. sebelahmu gitu. Mereka yang misal karena harus mati dulu ya. Gak. Aduh, masih kecil, Bung. Anak saya masih kecil. Contohnya nggak begitu sih. Paulus bilang kalau kamu datang nih, teman-temanmu sedang ngomongin orang, kamu nggak ikut ngomongin orang, itu sudah perjuangan untuk menggapai kekudusan. Tadi saya katakan serial Orang Kudus karena Catholic Rock itu kita punya seri Orang Kudus juga Wis, yang rilis iya. setiap Senin dan Jumat. Nanti itu akan Follow. sekali. Saya sudah follow dong. Sama subscribe Iya. bisa. Tapi si Romonya udah nggak follow. Barusan tadi follow-nya. Lihat, Iya. masih kecil ya. Iya. Oh, Iya. Gue tadi sempat nanya sih, Romo ngomong Catholic Rock ya? Iya. Oh, oke. Nggak apa-apa, wong kita juga baru 1,5 bulan. Tapi ya kan? banyak loh Oh. followernya loh. Amin ya Tuhan. 1K kan. Amin ya. Hah? 1000. udah lebih mau. Minta maaf. 1200 sekian Instagram. Instagram. Oh ya. Kita, Nah, YouTube loh udah lebih. nah itu kan kita bilang kita nggak main medsos, jadi kita pikirnya YouTube ini ngomong Instagram. Ya inilah kita gabut. Iya, medsosnya banyak banget. Iya. Iya, gitu. Apalagi ya kira-kira ya. Lalu ini kalau tadi pengalaman crash sudah semua sudah, kita kan apa nih mau pesan Romo untuk pendampingan ke anak muda. Lalu juga ini ada momen-momen penting nih, Valentine dan pemilu. Pesan damainya gimana sih mungkin teman-teman? Ini karena Romo ini sibuk sekali nih harus. Ini. Mungkin Iya, banyak iya, yang iya. baru nyoblos mau Nah. pertama kali. Nih, saya mau mengingatkan teman-teman nih. Kalau namanya orang muda Katolik, jangan pernah melupakan relasinya dengan Yesus gitu. Oke. Tahun ini kami punya satu buku ini kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya adaptasi sih keren banget. adaptasi dari Selandia Baru. Benar, ini isinya teks Kitab Suci Perjanjian Baru. Judulnya Identity Identified. Jati diriku dikenali gitu. Nah ini sebenarnya ini isinya Kitab Suci Perjanjian Baru karena mau stabil. karena mau omong tentang perjalanan Yesus gitu. Keren. Karena Perjanjian Baru kan spesifik tentang Yesus. Oke. Tetapi yang menarik, Songong. yang menarik di dalamnya itu ada 25 tema krisis yang dialami orang muda. Oh. Misalnya salah satu hal yang menarik adalah bagaimana hidup itu pantas dihidupi misalnya. Mengapa aku mengalami kesepian? Yeah. Mengapa aku ditolak? Itu 25 tema itu ada di sini dan ada satu tema ditambahkan untuk melengkapi konteks Indonesia adalah bagaimana aku berhadapan dengan perbedaan keberagaman gitu. Lalu dalam teks situasi masalah orang muda itu Yesus omong apa, nanti ada teks kitab sucinya, lalu dia bisa cari sendiri sambil baca. Lalu ada teks dokumen gerejanya, gereja ngomong apa. Oke. Gitu. Di sini juga nanti ada barcode, teman-teman bisa scan, ada video kesaksian, lalu juga ada aplikasinya. Jadi ini buku ini nanti dia sekedar menjadi kitab suci yang ya kadangkala orang, aduh kitab suci berat ya. Kitab mau suci dibaca. interaktif ya. Iya, tapi ini sangat interaktif betul. Karena kan kalau omong sama Gen Z ini perlu sana juga aktif, kita juga mau mendengar Iya. gitu. Karena tiba-tiba pas baca tuh mereka tuh ada nyeletuk ide, apa nih? Iya, benar. Itu bisa begini nih. Iya, betul. Nah, itu satu. Jagalah relasimu dengan Tuhan. Nah, Karena ini kita ini di mana mau? Sekalian ini promosi. dapatnya di Lembaga Alkitab Indonesia, nanti ada linknya untuk kemudian pesan. Mau pesan di saya juga boleh. Kalau mau DM Catholic Rock juga boleh. Nanti Catholic Rock bisa ngomong ke Oke, saya. nanti bisa langsung ya teman-teman ya. Kalau mau pesan buku identitas Dan kami ini. tidak ambil lebih. Romo harganya sebutin mau. Sebenarnya ini 125.000 harganya. Iya. 124.888 Oke. harganya begitu. Karena 888 untuk menentukan bahwa ini dibeli untuk buku Identity Identified gitu ya. Kode angka. Kode angka. Tapi saya nggak mau ngomong sebenarnya soal bukunya ya. Saya nggak mau terjebak pada event gitu ya. Artinya ini seperti event saja sebenarnya, things gitu. Tapi kan kalau menemani orang muda itu bukan event organizer, tapi people organizer.
Kita bukan mengorganisir event atau benda, Iya. tapi mengorganisir orang gitu. Nah, maka Itu yang sulit. menurut saya ini nggak bisa hanya ya udah buku saya jual, Iya. selesai saya mengandaikan kamu membaca, tapi perlu interaksi. Maka kita buat ruang-ruang untuk mereka berinteraksi karena mereka orang gitu, untuk berinteraksi. Jadi ada kaderisasi pribadi, tapi juga nanti ada kaderisasi yang sifatnya lebih luas, menciptakan rasul, lalu membuat event-event besar karena orang-orang muda praktis juga senang yang acara akbar, Indonesian Youth Day, World Youth Day, Keuskupan Youth Day gitu. Tapi sudah ada orang-orang yang rasul-rasul yang nanti akan itu dulu. Lalu yang soal pemilu, Ya. pemilu dan apa ini Valentine, ya. Valentine. Rasa saya harus mengutip deh kata-kata Monsinyur Sugio Pranoto ya. Oke. Monsinyur Sugio itu tidak hanya mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke. Dia mengatakan jangan mau ada orang yang mengambilkan keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya. Oke. Jadi jangan mau kamu itu ada orang yang mengambilkan keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya. Itu mau mengatakan kepada orang-orang muda ya, kamu harus mau memilih nih, kasih suara nih, ya. Tidak hanya kasih kembang, ya. Tidak hanya kasih coklat, ya. Kasih cinta, ya. Ini masih pesan pemilu ya, bukan pesan Valentine. Maksud pesan Valentine jangan kasih coklat. Tapi kasih suara, Kasih suara. sebagai bentuk cintamu pada Indonesia. Menurut saya cinta kepada Indonesia itu jauh lebih besar daripada sekedar kamu itu, wah aku suka pasangan ini nih karena gemoy, aku suka pasangan ini nih karena dia rambutnya putih gitu ya, aku suka pasangan ini karena ngomongnya bagus gitu. Bukan hanya soal dangkal gitu, tapi karena kamu mencintai Indonesia. Itu menurut saya yang paling penting sih. Penting ya. Nah, maka kamu harus terlibat untuk memilih dengan hati nuranimu. Tahu, ini saya kutipkan ya kata-kata Monsinyur Pius, bagus sekali. Monsinyur Pius bilang begini, kamu harus jadi para pemilih yang tangguh, dia bilang gitu. Tangguh itu adalah akronim dari tanggap, artinya kamu harus tanggap pada situasi yang terjadi, situasi sosial yang terjadi, termasuk kamu harus memilih para pemimpin yang tanggap, tahu situasi masyarakat seperti apa, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu aktif. Aktif ini berarti harus mau mencari rekam jejak para calon ini, jangan sampai salah pilih, malah memilih yang melanggar HAM misalnya, merusak lingkungan misalnya gitu, tidak peduli pada kemanusiaan, keberagaman misalnya, jangan sampai. Lalu tanggap, aktif, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti melibatkan hati nurani dan akal budi. Tangguh, tanggap, aktif, sungguh-sungguh. Tanggap, aktif. Asik gitu. Sip. Yang Valentine, Nah itu sudah. oh sudah digas, sudah digas. Karena Nyari pasangan yang tanggap. Ya. Yang tangguh, tangguh, tanggap, aktif dan sungguh-sungguh. Iya. Dan Jangan tanggap. bener. Tapi Ya. Karena Valentine itu kan kasih sayang ya, berikan kasih sayangmu yang paling besar untuk Tuhan, yang kedua untuk tanah air kita, bangsa kita, gitu. segala Dan tentu sesuatu. keluarga ya. Betul. Segala sesuatunya harus tangguh. Tanggap, aktif, sungguh-sungguh. Tangguh, kita dapat tangguh. Pesan terakhir nih, pesan terakhir. Fearless. Hope more. Iya. Iki konangan brandnya iki. Oh iya toh? Iya. Iki konangan iki. Brand neng mall apa iki gak ngerti iki tulisan iki. Tapi pesannya kuat gak? Pesannya kuat. Jangan takut. Teman-teman nggak boleh takut. Harus punya pengharapan. Oke. demikian. Demikian teman-teman. Demikian. Kesimpulan. Ini udah kesimpulan banget nih. Tadi pendampingan, gue sungguh seneng banget. Ini kata-katanya kayak baru banget, jadi gue ulang-ulang guys. Bahwa pendampingan itu ke anak muda, ke kaum muda, itu masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Sebenarnya ini kontekstualnya bisa di mana aja sih. Itu bagus banget. Jadi bisa bangun komitmen bareng-bareng. Oke, selalu sehat, selalu aman. Jangan lupa tanggal 14 gunakan hak pilih dengan bijak, secara tangguh tadi, tanggap, aktif, sungguh-sungguh, dan jangan lupa kasih coklat bunga ke orang-orang yang jangan lupa kamu misar sayang. abu-abu.
Maaf, jangan lupa bisa Rabu-Abu. Ini juga nggak saya sensor, saya gas terus. Oh, Selasa malam dan Rabu. Selasa malam dan ya. Rabu malam ada Iya. beberapa. Oke, gitu. Dan jangan So- lupa satu lagi. Oke, Identity. mungkin boleh tak kita dekat Ya. nanti kita zoom nanti ada di link Supaya juga orang ya. muda guys. makin mencintai. Ini kami nggak tahu Tuhan, pokoknya gereja. bawa buku ini dan mengeluarkan buku ini dan dibawa di sini. Jadi ini jadi bagian dari kita saling bekerja sama. Iya. Oke. Bagian dari gerakan ya. Ya. Artinya. Oke, Kalau begitu. promosi. Semua sobat Katolik di luar sana stay safe dan sampai jumpa lagi bersama Katolik Rock. Matur nuwun. Sami-sami. Wah, makasih, Bang. Cakep.